Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya izin untuk memperkenalkan diri. Saya Rifda Kirana dengan NIM 211021118 dari kelompok A2. Di sini saya akan melakukan pemaparan materi kasus 3 pada blok DMS ini pada lab activity patologi anatomi. Di sini saya mendapatkan kasus 3 di mana seorang laki-laki berusia 47 tahun bekerja sebagai tukang bangunan, mengeluh di wajahnya tampak adanya lesi mengaung dengan tepi meninggi dengan lupus. Mikroskopis khas memiliki pulau-pulau tumor yang tersusun tepinya seperti palisade. Nah, di sini berdasarkan kasus tersebut, di mana laki-laki yang berusia 47 tahun tersebut yang memiliki lesi mengaung dengan tepi yang meninggi dengan lupus merupakan gejala dari karsinoma sel basal tipe nodular, di mana ini didukung dengan mikroskopisnya, yaitu memiliki pulau-pulau tumor yang tersusun tepinya seperti palisade. Kemudian untuk definisi dari karsinoma sel basal sendiri merupakan tumor ganas yang berasal dari sel basal epidermis yang ditandai dengan pertumbuhan tumor yang lambat, tetapi dapat menyebabkan destruksi jaringan sekitarnya dan merupakan keganasan kulit yang paling banyak ditemukan terutama pada orang yang dengan kulit putih. Selanjutnya, di sini ada etiologi dari karsinoma sel basal, merupakan kombinasi dari faktor fenotipik, dan juga lingkungan. Nah, faktor resiko yang signifikan adalah radiasi dari sinar ultraviolet atau UV. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya insiden pada daerah di dekat ekuator. Nah, gen yang diduga berkaitan dengan karsinoma sel basal adalah PTCH dan juga SMO serta P53. Selanjutnya ada epidemiologi, di mana data epidemiologi itu menunjukkan insiden meningkat signifikan sebanyak 3-10% per tahun di seluruh dunia. Nah, insiden di Eropa itu sekitar 200-400 per 100.000 orang untuk setiap tahunnya. Sedangkan untuk populasi Asia sendiri itu dilaporkan insiden karsinoma sel basal itu mencapai 16-20 kasus untuk per 100.000 dan terus menunjukkan peningkatan. Nah, insiden karsinoma sel basal pada ras kulit putih dilaporkan lebih dari 200 kasus per 100.000 pada perempuan dan lebih dari 400 kasus per 100.000 pada laki-laki. Untuk kasus terbanyak di dunia karsinoma sel basal yaitu ada di Australia yang mencapai 2% dari populasi penduduknya sendiri. Nah, karsinoma sel basal ini juga sering terjadi pada usia lanjut yang berkisar antara 50-80 tahun dan rata-rata terjadi pada usia 65 tahun. Nah, hanya terjadi 1-3% karsinoma sel basal yang diderita pada usia di bawah 35 tahun, terutama pada pasien dengan sindrom nefroid, di mana karsinoma sel basal berpotensi menjadi karsinoma sel basal pada usia muda. Selanjutnya ada faktor resiko. Di sini faktor resiko yang sering dihubungkan sebagai faktor resiko karsinoma sel basal yaitu dengan kompleksi kulit putih tipe 1 dan juga tipe 2, termasuk orang dengan rambut berwarna merah atau pirang atau berwarna cerah yang disertai dengan freckling. Kemudian juga terjadi pada orang yang sering terpapar matahari karena akibat kegagalan perbaikan stem sel keratinositik karena kerusakan DNA oleh sinar matahari. Nah, kemudian selanjutnya daerah wajah dan leher merupakan predileksi yang paling sering dialami oleh karsinoma sel basal. Selain itu, berusia lanjut di atas 50 tahun juga meningkatkan resiko dari karsinoma sel basal. Kemudian selanjutnya di sini klasifikasi. Nah, klasifikasi dari karsinoma sel basal yaitu ada karsinoma sel basal nodular, di mana ini merupakan tipe yang paling sering ditemukan, di mana sekitar 50-80% kasus karsinoma sel basal merupakan karsinoma sel basal tipe nodular. Nah, untuk manifestasi klinis berupa papul dan juga nodul transparan atau nodul dengan ulcerasi disertai tepi lesi bulat dan talangiektasis. Selanjutnya ada karsinoma sel basal superficial ditandai dengan lesi berupa makula eritem atau plak eritem bersquama, di mana lesi ini merupakan ukuran bervariasi dari beberapa milimeter hingga sentimeter. Selanjutnya, di sini ada
hispatologi, di mana dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu ada undifferentiated basal cell carcinoma dan differentiated basal cell karsinoma, di mana untuk gambaran hispatologis itu karsinoma sel basal sangat bervariasi tergantung dengan tipenya. Misalnya seperti karsinoma sel basal tipe superficial terdapat budding sel maligna dari basal epidermis yang meluas ke dermis, di mana lapisan sel perifer menunjukkan palisading, dapat terjadi atrofi epidermal dan invasi dermis minimal, dan dapat ditemukan infiltrat radang kronis pada dermis bagian atas. Selanjutnya, untuk gejala klinis, di mana benjolan berwarna merah muda, coklat atau hitam dan tidak nyeri, lalu ruam kulit yang bersisik dan kemerahan, kemudian luka yang sukar sembuh, gatal dan mudah berdarah, dan untuk predileksinya itu terutama itu terjadi di bagian wajah, telinga dan juga leher, dan juga tempat-tempat yang sering terkena oleh sinar matahari. Kemudian untuk diagnosisnya bisa ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan histopatologi dari salah satu lesi untuk menentukan tipe dari karsinoma sel basalnya sendiri. Nah, biasanya penderita karsinoma sel basal itu datang dengan keluhan bercak hitam di wajah yang mudah berdarah, kemudian tidak sembuh-sembuh. Nah, atau juga bisa berupa tahi lalat yang bertambah besar dengan permukaan yang tidak rata. Nah, biasanya terdapat riwayat trauma serta dapat disertai dengan rasa gatal dan juga nyeri. Idealnya dilakukan pemeriksaan histopatologi lesi. Nah, pemeriksaan penunjang seperti CT scan dan juga MRI itu perlu dilakukan jika terdapat kecurigaan mengenai tulang dan jaringan lainnya. Kemudian ada diagnosis banding. Yang pertama, karsinoma sel basal nodular itu didiagnosis banding dengan nefros dermal, kemudian karsinoma sel squamosa, tumor sel kulit, dermatofibroma, sikatrik, dan juga keratosis seborrheic. Kemudian untuk karsinoma sel basal tipe superficial itu didiagnosis banding dengan penyakit Bowen, penyakit paget, melanoma, psoriasis, dan juga ekzema. Baik, selanjutnya komplikasi dari karsinoma sel basal terbesar adalah efek dari invasi lokal. Nah, tumor tersebut tumbuh lambat, tetapi jika diabaikan bisa menyebar lebih dalam dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar, terutama di sekitar daerah mata, hidung, dan juga telinga. Nah, untuk secara umum, karsinoma sel basal sendiri merupakan tumor yang tumbuh lambat sekitar 6 bulan sampai 1 tahun yang menyerang secara lokal. Nah, tumor yang terdapat di sepanjang sulcus nasofasial atau retroaurikular itu bisa menjadi ekstensif. Nah, untuk metastasis dari karsinoma sel basal sendiri itu jarang terjadi. Meskipun begitu, tapi dia bisa menyebabkan kerusakan lokal dan kecacatan jika tidak diobati atau diangkat secara sempurna. Kemudian selanjutnya di sini ada tata laksana dari farmakologi. Yang pertama ada krim fluorourasil 5% diberikan 2 kali sehari selama minimal 6 minggu, dapat digunakan untuk tata laksana karsinoma sel basal superficial dan berukuran kecil pada daerah dengan resiko yang rendah. Nah, krim ini bekerja dengan menghambat sintesis DNA melalui penghambatan metilasi dari asam deoksiridilik dan timidilat sintase, sehingga akan berimplikasi pada penurunan proliferasi sel. Nah, yang kedua ada krim imiquimod 5% diberikan 1-2 kali sehari selama 3-7 minggu untuk tata laksana karsinoma sel basal superficial pada daerah di luar wajah untuk meminimalisir adanya iritasi pada kulit. Selanjutnya ada non-farmakologi. Di sini pasien dengan resiko rendah, di mana dapat dilakukan kuretase eksisi standar dengan batas klinis 4 mm atau radioterapi. Nah, bila dilakukan eksisi dan didapatkan batas sayatan itu masih positif tumor, maka bisa dilakukan Mohs micrographically control surgery, reeksisi atau radioterapi. Kemudian untuk pasien dengan resiko tinggi, pilihan terapinya yaitu Mohs micrographically control surgery, eksisi dengan batas klinis yang lebih besar atau radioterapi. Bila dilakukan eksisi dan didapatkan batas sayatan itu masih positif tumor, maka dilakukan Mohs
micrographically controlled surgery dan didapatkan batas sayatan. Jika didapatkan batas sayatan itu masih positif tumor, maka bisa diberikan radioterapi disertai konsultasi dengan tim multidisiplin. Nah, bila didapatkan keterlibatan perineular atau saraf besar, perlu dipertimbangkan untuk radioterapi adjuvan. Selanjutnya ada prognosis. Di sini prognosis menderita karsinoma sel basal umumnya baik. Angka kekambuhan karsinoma sel basal hanya 1% jika diterapi dengan tepat. Nah, pasien harus di follow up untuk kekambuhan atau lesi karsinoma sel basal baru. Kemudian edukasi penderita itu penting agar melakukan pemeriksaan kulit periodik dan menghindari segala faktor resiko karsinoma sel basal. Selanjutnya, ini merupakan gambaran mikroskopik dan makroskopik dan mikroskopik dari karsinoma sel basal nodular. Nah, di sebelah kiri ini merupakan gambaran makroskopik di mana tapi meninggi dan tidak rata, dasar kemerahan, kemudian kulit di sekitarnya tidak eritem, serta di bagian tengahnya terdapat lupus dan dia juga disertai terdapat telangiectasis. Nah, kemudian di sebelah kanan ini merupakan gambaran mikroskopik dari karsinoma sel basal di mana tampak kelompok sel ganas pada bagian tepi tampak memiliki pulau-pulau tumor yang tersusun seperti palisade. Kemudian dipisahkan oleh jaringan ikat fibrokolagen yang sebab hiperemis, bersebukan sel radang limfosit dan juga histiosit. Kemudian selanjutnya ini merupakan gambaran makroskopik dan juga mikroskopik karsinoma sel basal superficial. Di sebelah kiri ini merupakan gambaran makroskopiknya, di mana dengan lesi berupa makula eritem atau plak eritem yang berskuama dengan ukuran dari beberapa milimeter sampai sentimeter. Lalu di sebelah kanan ini merupakan gambaran mikroskopiknya, di mana terdapat banding sel maligna dari basal epidermis yang meluas ke dermis. Selanjutnya ini adalah referensi yang saya gunakan. Selanjutnya, terima kasih. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.